Jalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime dan saat ini sudah bersama saya di studio Presiden Komisaris NT Corp Nurdin Tampu Bolon. Selamat malam Pak Nurdin. Selamat malam Bu Tasya. Terima kasih. Kabar? Baik, Pak Nurdin, apa kabar? Baik juga. Iya, Pak Nurdin, hari ini kita menyaksikan Presiden kita Prabowo Subianto meluncurkan 80.000 lebih koperasi desa merah putih. Apa tanggapan Pak Nurdin terhadap proyek yang banyak orang mengatakan ini proyek yang cukup ambisius ya? Ya, terima kasih ya Mbak Tasya ya. Pertama, ini kalau kita membangun Indonesia memang harus dari desa ya. Karena masyarakat kita lebih banyak tinggal di desa. Jadi koperasi merah putih ini adalah suatu cara yang paling strategis dalam membangun Indonesia. Jadi seperti apa kondisinya? Ini yang perlu kita lihat nanti dan bagaimana kita menyukseskannya. Jadi kalau saya lihat ya, koperasi ini sejak zaman sebelum kemerdekaan ini kan sudah berjalan. Kemudian bagaimana kita membuat ini lebih profesional. Pertama, menurut saya apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, Presiden kita, bagaimana dia membangun Indonesia untuk bisa berdaya saing dengan bangsa-bangsa lain dan juga untuk meningkatkan daripada taraf hidup Indonesia maju, Indonesia sehat, dan Indonesia pintar, dan Indonesia emas di tahun 2045. Produk kita itu kan ada di desa sebenarnya. Ya. Jadi tanggapan saya adalah kalau kita membangun suatu produk ini kan dipasarkan. Apakah itu dalam negeri, apakah itu dalam luar negeri, ke luar negeri sebagai ekspor kita. Tentunya di 80.000 desa ini menurut saya bahwa pemerintah sudah mendata produk apa yang ada di masing-masing desa. Jadi one village, one product itu mungkin salah satu ya. Jadi pilihan produk di tiap desa itu yang akan dikelola koperasi ini harus yang pertama dan utama dipastikan bahwa produk ini nanti dengan sumber daya yang ada di sana, karena sumber daya alam yang ada di desa itu dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri dan dijual ke Indonesia dalam bentuk ekspor lokal maupun ekspor ke luar negeri. Tentunya dalam mengelola suatu sumber daya diperlukan beberapa hal. Yang pertama adalah modal untuk kerja di sana, yaitu dalam bentuk uang untuk menyelesaikan membangun daripada produk yang tersedia sumber dayanya di desa itu sendiri. Kemudian ada sumber daya uang, ada sumber daya teknologi. Jadi teknologi itu bagaimana? Teknologi yang seperti apa? Yang diinginkan oleh Pak Prabowo adalah teknologi ini nanti sudah dalam bentuk digital dengan menggunakan aplikasi-aplikasi atau platform-platform yang bisa digunakan. Cuman mungkin produknya aja yang berbeda dari desa 1, desa 2, dan ada mungkin yang sama. Kan seperti itu. Yang ketiga adalah bagaimana kan ketersediaan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi dan menghitung daripada proses produksinya, mulai daripada capex-nya, kemudian daripada opex-nya, dan pemasarannya. Jadi pasar kita tidak ragu, pasar lokal pun masih bisa diisi. Pasar luar negeri juga sangat membutuhkan produk kita. Misalnya apa? Mungkin yang pertama menurut saya
yang perlu diprioritaskan startingnya ini sekarang di beberapa desa yang sumber dayanya udah tersedia dan hanya penambahan daripada teknologi, pembiayaan, akses ke pasar ini sangat penting. Tapi kalau kita langsung berlanjut sampai sekali jalan 80.000, bisa saja nggak ada masalah apabila kita mempunyai dana yang besar dan manajemen yang sudah terukur. Jadi kuncinya harus ada dana dan SDM-nya berarti ya? SDM dan teknologinya begitu ya Pak Nurdin? Betul. Karena kelemahan koperasi kita sekarang ada sumber daya alamnya, ada dananya, tapi sumber daya manusia yang mengelola itu tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya tersebut. Iya. Jadi yang saya harapkan adalah bagaimana pemerintah memfasilitasi daripada hal-hal yang mesti ditambahkan kepada mereka dalam bidang teknologi, pembiayaan, dan pendampingan mungkin ya terhadap teman-teman kita yang di desa yang bisa melakukan daripada proses produksi daripada produk-produk sumber daya yang mereka miliki, mulai dari perencanaannya, proses produksi dan pemasaran dengan didukung oleh pembiayaan yang cukup. Baik. Gitu. Pak Nurdin, ini memang kan tadi Pak Nurdin juga sudah mengatakan ya, koperasi yang ada selama ini kan kita tahu sendiri ya bagaimana kerjanya ya Pak Nurdin. Kalau kemudian belajar dari pengalaman koperasi-koperasi yang ada selama ini, kalau sumber dayanya tadi kita sudah sepakat memang sudah ada, kemudian SDM-nya sebenarnya orangnya ada, tetapi kemudian mungkin skill-nya memang belum sampai di situ. Artinya catatan pemerintah saat ini apa yang harus dikerjakan kepada poin-poin yang memang kurang di koperasi yang sudah berjalan saat ini? Nah, itulah tantangannya daripada program ini. Tantangannya ini adalah menyiapkan sumber daya manusia yang punya visi membangun produk, dalam hal ini seperti entrepreneur lah ya. Nah, sebenarnya di desa ini pun sudah ada BUMDes ya, Badan Usaha Mulut Desa. Dan ini juga sudah ada yang maju dan ada juga yang masih perlu ditingkatkan. Nah, kalau koperasi yang akan dibangun ini udah dijelaskan dan sudah ditentukan produk yang mau dikerjakannya, ini akan lebih mudah mengelolanya karena sumber daya alamnya kan ada di sana. Sumber daya manusianya ini harus ditingkatkan dengan berwawasan daripada teknologi menggunakan sumber daya alam ini menjadi satu produk yang dituju. Katakanlah produk-produk pertanian ya. Jadi produk pertanian itu bagaimana yang sudah ada dibuat beberapa priority. Yang sudah ada yang mengelola bagaimana meningkatkan dari produktivitasnya. Kalau produktivitasnya sampai saat ini masih rendah, ini yang perlu ditingkatkan. Ini yang mungkin paling mudah sehingga nanti financial institution yang mendanai ini, apakah itu juga nanti dari APBN ya yang disiapkan oleh pemerintah, itu bisa mereka lihat profit and loss-nya di situ. Dan pemerintah perlu memberikan daripada dukungan pendampingan daripada peningkatan produktivitas itu melalui training-training, melalui pemanfaatan mekanisasi atau digital system untuk memberikan cost yang paling rendah. Karena pendapatan itu adalah revenue, yaitu penjualannya dikurangi daripada cost-nya. Nah, secara business wise, kalau sudah koperasi seperti ini, itu akan dihitung. Memang ada dua manfaat di sini. Pertama adalah manfaat dari segi ekonomi, ya, yang akan didapat oleh masyarakat kita. Nah, manfaat awal dan manfaat lainnya adalah bagaimana mengucurkan dana ke desa itu agar ekonomi di desa itu bisa berputar. Ya. Dan
walaupun nanti tidak langsung meng-create suatu profit yang memadai sebagai pertimbangan business wise atau pengusaha atau korporasi, ini juga bermanfaat buat masyarakat desa kita belajar dalam pengelolaan satu produksi sumber daya alam yang mereka miliki. Misalnya seperti di tepi pantai, ikan itu kan banyak di laut. Kalau teknologi yang mereka pakai sekarang adalah masih teknologi nelayan biasa, pakai layar segala macam, itu tidak akan mendapatkan added value yang maksimal. Ya. Sehingga ikan kita banyak diambil dari orang-orang luar yang mempunyai pukat harimau dengan sistem menangkap ikan yang dibawa nanti sudah ikan jadi kembali ke Jepang atau ke Tiongkok, karena industri pengolahannya ada di kapal itu sendiri. Iya. Jadi selesai langsung ke negara mereka, itu udah masuk pasar. Nah, kalau ini difasilitasi di nelayan-nelayan, itu sangat bagus sehingga nanti tidak mengimpor ikan, bahkan kita menjual. Iya. Misalnya perikanan di situ. Misalnya pertanian. Apa yang paling dibutuhkan oleh bangsa ini, dan di desa mana itu ada, katakanlah dengan jagung. Nah, itu dibantu di situ sampai dengan jagung ini sudah dalam bentuk end product, apakah menjadi makanan-makanan yang di hotel dan lain sebagainya. Begitu juga daripada sayur-sayuran, buah-buahan, dan hal-hal yang bisa dikelola. Dan juga hasil-hasil tambang ya. Ada juga itu misalnya pasir kuarsa dari situ, atau bahan katakanlah galian C ada di situ. Bagaimana mereka difasilitasi sehingga nanti produktivitas mereka semakin baik dan menggeliatkan, setelah itu nanti menggeliatkan ekonomi di desa itu. Nah, itulah mungkin nanti yang perlu ditata dan sudah dipertimbangkan oleh tim yang menangani daripada koperasi Merah Putih ini. Seperti itu. Oke. Pak Nurdin, ini kan sebenarnya secara visi, kalau tadi Pak Nurdin juga jelaskan, mungkin ini visinya Pak Prabowo juga ya, membayangkan bahwa bagaimana satu produk itu seharusnya bisa kita kelola sendiri tanpa kemudian harus kita kirim berupa mentah begitu. Nah, tapi kalau Pak Nurdin mengamati selama ini, apa sih sebenarnya yang jadi kendala? Karena kalau untuk soal dana, kan dana mungkin gampang saja ya dikucurkan ke daerah. Tetapi apa yang terjadi dengan dana itu ketika kemudian sampai ke desa yang kemudian tidak bisa mengolah produk-produk dari tiap daerah itu menjadi potensi maksimalnya? Yang pertama itu adalah kemampuan managerial skill daripada pengurus-pengurus koperasi itu sendiri. Balik lagi ke SDM berarti ya Pak Nurdin? Itu yang sering. Artinya kalau ada dikucurkan dana ke koperasi itu, nah bisa dana ini habis, tidak ada hasilnya. Iya. Nah, ini yang membuat. Yang kedua, pengawasan terhadap yang dilakukan oleh pemerintah terhadap koperasi itu masih belum maksimal. Iya. Sehingga ini bisa menjadi presedens dari waktu ke waktu, seperti itu. Ketiga, mereka tidak fokus terhadap produk apa yang akan mereka produksi dan sumber dayanya yang tersedia di situ bagaimana, sehingga mereka bekerja tidak fokus terhadap produk-produk yang bisa bernilai lebih tambah di lokal maupun di ekspor. Oke. Negara-negara maju seperti China itu mereka didukung oleh usaha mikro, kecil dan menengahnya, UMKM-nya ya. Iya. Itu yang paling banyak memproduksi barang dan jasa yang diekspor oleh Cina lah katakan, maupun Korea maupun Jepang. Jadi apabila kita sudah melihat seperti itu, saya yakin Pak Prabowo melakukan ini sudah dengan kajian yang sangat bagus dan menurut saya sangat tepat. Tinggal bagaimana kita seluruh stakeholder dari Republik ini mendukung
dan membantu dan mengawasi serta melakukan namanya training-training dan vokasi-vokasi yang menuju kepada produk sumber daya alam yang ada di desa untuk bisa dikelola menjadi barang jadi dan untuk kebutuhan lokal dan ekspor. Nah, keinginan dari Pak Prabowo bagaimana meningkatkan taraf hidup ekonomi kita berdaya saing dengan negara-negara di dunia ini secara global ya, secara global, bagaimana mereka tersentuh. Dan kemajuan Indonesia harus dari desa, itu udah benar. Dan menurut saya Pak Prabowo sangat care terhadap itu. Sehingga saran saya terhadap tim yang mendukung ini dan juga di desa-desa, bekerjalah secara profesional, memanfaatkan, menghitung daripada profit and loss-nya, dan biaya-biaya yang masuk ke sana itu dilihat sebagai menghasilkan produksi dan juga menggeliatkan daripada ekonomi karena dana masuk ke desa. Gitu. Baik, Pak Nurdin, kalau saya ingin bicara spesifik soal SDM. Tadi karena kalau kuncinya adalah SDM, bagaimana SDM yang ada di daerah tidak mampu, kita melihat ini hari ini diluncurkannya 80.000 koperasi desa, Pak Nurdin. Meskipun memang yang kemudian benar-benar baru terjadi adalah kira-kira 108 koperasi yang sudah berbentuk sebagai koperasi. Nah, dalam bayangan Pak Nurdin, ketika kita harus menggenjot kualitas SDM, harus seperti apa Pak Nurdin? Apakah memang harus dari pusat dikirim dulu ke daerah, melakukan pendampingan, baru kemudian pelan-pelan bisa dilepas, atau memang kita harus tergantung dengan apa yang ada di desa dan kemudian kita lakukan pelatihan-pelatihan? Ya, ini pertanyaannya cukup bagus ini. Jadi gini, ini kan 108 yang sudah resmi punya dokumen perizinan dan lain sebagainya. Jadi yang perlu menurut saya ini hanya masukan kepada pemerintah maupun kepada koperasi-koperasi yang sudah terbentuk, 80.000 itu. Jadi kalau menurut saya yang 108 ini dibuatlah ini sebagai pilot project dulu. Pilot project dulu ya Pak Nurdin. Iya. Ini pendapat saya ya, bisa salah bisa benar. Jadi yang 108 ini dilihatlah potensi sumber daya alam seperti apa yang tersedia di tempat itu. Setelah itu dikaji produk apa yang akan dibentuk di situ, yang akan diproduksi di situ. Iya, baik. Setelah itu dilihat teknologi seperti apa yang cocok untuk melakukan itu. Dan kemudian pasar mana yang akan menerima daripada produk ini. Jadi 108 ini benar-benar harus didampingi dan kemudian dibantu dengan sangat detail ya Pak Nurdin. Oke. Dan setelah itu nanti ini sudah mulai berjalan, barulah menuju lagi bisa dibuat ekspansi daripada koperasinya. Baik. Karena kalau 80.000 sekaligus mungkin ini kan agak kewalahan dan membutuhkan banyak orang. Iya. Nah, itu dia. Jadi kalau pendapat saya seperti itu. Baik. Bagaimana yang 108 ini menjadi pilot produk dengan mensurvei sumber daya apa yang akan dikelola di situ, jadi produk apa yang akan dibuat dan kemana pasarnya ini. Baik. Nah, itulah yang dianalisis dulu, baru dikucurkanlah dana dalam pelaksanaannya. Okay. Training apa yang harus dilakukan, teknologi seperti apa yang akan dibuat, kalau bisa teknologi yang dikuasai oleh masyarakat di sana. Iya. Jadi teknologi yang lokal itu, lokal dan dibantu dengan yang lain, jadi teknologi ini harus menguatkan budaya mereka di sana supaya mereka menerima teknologi itu. Oke, baik. Kan kadang-kadang mereka tidak mau menerima teknologi karena mereka bertentangan dengan budaya mereka. Baik. Jadi teknologi itu harus menguatkan budaya masyarakat yang ada di sana. Oke, baik. Kita harus break dulu Pak Nurdin. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda kembali di NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya masih bersama dengan Presiden Komisaris Antikorp Nurdin Tampu Bolon. Kita akan simak pernyataan Presiden Prabowo Subianto hari ini. Koperasi ini adalah suatu upaya untuk kita memperpendek rantai distribusi, rantai aliran bahan-bahan yang penting bagi rakyat. Obat-obat yang penting bagi rakyat, rakyat kecil, rakyat yang ekonominya masih lemah. Mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau. Mari kita tegakkan kebenaran dan keadilan. Kita tegakkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan lain. Jangan kita lihat partai, kelompok, jangan. Hanya di dada kita hanya merah putih. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Pak Nurdin, tadi kalau kita sudah bahas mengenai apa saja kendala-kendala yang ada di koperasi yang sudah berjalan selama ini. Kita sudah bahas tentang tidak fokusnya prioritas produk di satu daerah. Kita juga sudah membahas soal SDM. Yang belum kita bahas adalah soal pengawasan, Pak Nurdin. Siapa sebenarnya yang harusnya melakukan pengawasan dan bagaimana kita mengantisipasi? Karena ini nanti kan mungkin dalam bayangan kita akan ada dana besar yang mengalir ke koperasi-koperasi ini. Siapa yang kemudian harusnya melakukan pengawasan? Ya, dalam hal ini siapa yang biayai? Ya tentunya merekalah yang melakukan pengawasan, kan begitu. Dalam hal ini berarti harus ada ditentukan pengawasnya yang betul-betul kredibel dan menguasai daripada proses, daripada aktivitas daripada koperasi itu sendiri. Jadi koperasi ini di samping dia memproduksi barang dan jasa yang tersedia bahan bakunya di dalam negeri, dia juga adalah sebagai distribusi daripada supply chain daripada barang-barang yang masuk ke desa. Dalam hal ini misalnya seperti pupuk ya, seperti herbisida, seperti barang-barang kesehatan. Itu bisa dengan koperasi ini. Dan memang ini akan menjadi competitors daripada BUMDes. Tetapi suatu competitors itu adalah bagus. Jadi kalau satu produk itu atau satu korporasi yang melakukan semua aktivitas, ini kan monopoli namanya. Iya. Tidak ada competitors. Jadi kalau ada competitors, ini akan masing-masing memperbaiki daripada kinerjanya. Jadi pengawasan ini karena memang ini adalah suatu yang direncanakan, koperasi ini akan juga didukung oleh pemerintah, baik daripada bantuan pembiayaan dan juga teknologi dan juga training dan peningkatan capacity building daripada pelaku koperasi ini sendiri. Ya tentunya pengawasan ini harus berfungsi dalam peningkatan produktivitas mereka, kemampuan mereka. Dan untuk melakukan capacity building ini juga, peningkatan kemampuan mereka, ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ini harus juga punya pendidikan yang cukup di dalam mengelola. Apabila dana yang dikucurkannya dan produk yang akan diproduksi dan juga menjadi supply chain management daripada produk-produk yang masuk ke desa itu, ini adalah sesuatu yang besar. Seperti yang saya katakan tadi, kalau tujuannya itu adalah pure business, itu beda lagi, itu berfungsi sebagai korporasi atau BUMDes. Karena ini adalah koperasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar kita sejak 1945 oleh Bung Hatta, bahwa koperasi itu adalah soko guru ekonomi Indonesia. Nah, bagaimana ekonomi di sini diartikan berarti harus membuktikan daripada ekonomi dalam peningkatan produktivitas daripada saudara-saudara kita yang tinggal di desa. Dalam hal ini
bagaimana pemerintah melihatnya, pengawasan-pengawasan dan peningkatan capacity building sehingga nanti bisa meningkatkan institutional building daripada koperasi sendiri. Iya. Nah, dalam institusionalnya ini sekarang koperasi kan. Jadi pelaksana-pelaksana yang melakukan seperti itu, apakah ini ditangani oleh Kementerian Koperasi atau ada badan tersendiri? Saya dulu adalah sebagai pimpinan Komisi 6 dan membawahi Kementerian Koperasi pada saat saya di sana 2 periode di DPR, dan saya sebagai pimpinan di Komisi 6-nya, saya tahu sendiri bagaimana koperasi ini kesulitannya di dalam menangani satu produk yang didapatkan. Pertama itu yang paling strategi daripada mencapai daripada target tadi itu atau produk tadi itu, ini masih harus didukung dengan capacity building terhadap mereka. Jadi kalau pemerintah tidak melihat ini, tapi saya yakin bahwa pemerintah sudah melihat ini dan sudah membuat satu solusi untuk itu. Oke. Nah, inilah kita sekarang, harapan kita bagaimana masyarakat kita di sana menyiapkan diri, dan kepala-kepala desa sebagai pengawas koperasi mungkin saya nggak tahu bagaimana strukturnya nanti di sana. Ini juga harus di capacity building dia di situ. Dan juga pelaksanaannya. Jadi Koperasi Merah Putih ini apabila ini sukses, ini seperti yang saya katakan tadi, ini jadi mengenerate daripada produk-produk yang bisa kita ekspor ke luar negeri, jadi benteng daripada ekonomi, tidak perlu orang asing lagi mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di desa itu. Cukup mereka sudah bisa, wah itu memang added value terhadap Republik ini luar biasa. Iya. Ini yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana kita berdiri di atas kaki sendiri, bagaimana kita bisa menjalankan Tapi yang kita khawatirkan sebaliknya, itu ada kita khawatirkan, mampukah kita melakukan itu? Nah, harus mampu. Bagaimana melakukannya? Ya dengan training-training, dengan pembiayaan ini, capacity building, sehingga institusional buildingnya bisa berjalan paralel di dalam peningkatan daripada taraf hidup di desa itu sendiri. Baik. Itu. Terakhir Pak Nurdin, kalau dalam bayangan Pak Nurdin, kira-kira bagaimana proyek ini kemudian bisa sinkron dengan para pengusaha yang ada di daerah? Mungkin seperti apa kira-kira bentuk kerjasamanya? Nah itu dia, ada BUMDes di sana, ada pengusaha-pengusaha di sana. Karena pengusaha-pengusaha di desa itu umumnya ada tengkulak-tengkulak di sana. Iya. Ada juga rentenir-rentenir di sana. Nah, apabila sudah ditemukan suatu role model daripada membentengi daripada Koperasi Merah Putih ini perlahan-lahan itu nanti mereka pun akan bisa merger, saling membutuhkan. Oke. Bagaimanapun koperasi menurut saya tidak akan bisa berdiri sendiri. Jadi karena banyak hal di desa itu yang harus ditangani. Nah, ya harus sinergi antara koperasi, BUMDes, dan juga para pengusaha-pengusaha yang ada, apakah itu dalam bentuk koperasi atau usaha dagang, apakah toko, apakah itu kelontong, ini semuanya bisa menjadi satu supply chain melalui koperasi mungkin. Sehingga rantainya itu bisa diputus. Oke. Artinya rantai daripada tengkulak yang selama ini katakanlah memberikan beban kepada rakyat kita di sana dengan memberikan ijon, iya, itu bisa melalui Koperasi Merah Putih ini. Ini menjadi solusi. Oke. Nah, menurut saya kira-kira seperti ini. Jadi program ini harus betul-betul di-manage dengan benar. Pelakunya harus betul-betul jangan korupsi, dan semua sistem untuk itu nanti, karena 80.000 desa itu bukan sedikit seluruh Indonesia itu. Iya. Kalau nggak salah, kita punya desa itu sekarang ya,
mudah-mudahan saya nggak salah, lebih dari 80.000, mungkin apa 820.000 atau gimana. Ini 80.000 akan dijangkau seluruh. Ini kan seluruh Indonesia. Kalau desa ini sudah makmur, ya Indonesia makmur, Mbak Tasya. Gitu loh. Baik, kita sama-sama nantikan bagaimana nanti sistem kerjanya seperti apa dan juga kita sama-sama awasi ya Pak Nurdin bagaimana pelaksanaannya. Baik, terima kasih Pak Nurdin untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Mbak Tasya. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi. Terima kasih.